Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teknik isolasi asam nukleat atau teknik isolasi DNA dan RNA. Kemudian di sini anggota kelompok kami yaitu kelompok 8 ada Anissa Maulidina, Dian Nabila Anugrah, Rehana Uraniandoro, dan Silva Nurfadilah. Lalu, apa sih itu teknik isolasi DNA? Teknik isolasi DNA merupakan serangkaian proses pemisahan DNA dari komponen-komponen sel lainnya sebagai tahap awalan suatu analisis genetik. Prinsip teknik isolasi DNA ini terdiri atas 3 prinsip utama, yaitu penghancuran atau lisis, yang kedua ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta yang ketiga, pemurnian DNA. Selanjutnya, tujuan isolasi DNA ini yaitu memurnikan atau memisahkan DNA dari protein, lemak, karbohidrat, dan RNA. Lalu, isolasi DNA akan menggunakan banyak spesimen. Contohnya, jika dari manusia itu ada darah dan jaringan dalam tubuh. Namun, DNA juga dapat diekstraksi dari semen, saliva, akar, rambut, urin, dan gigi juga. Sedangkan dari organisme lainnya bisa didapatkan dari kultur sel hewan, ragi, bakteri, jaringan tumbuhan, dan fungi. Selanjutnya preparasi DNA. Preparasi DNA ada 2. Yang pertama preparasi DNA bakteriofag atau virus. Langkah-langkahnya, bak diisolasi dari kultur sel-sel yang terinfeksi, lalu dilakukan sentrifugasi dengan ultrasentrifugasi sampai diperoleh supernatan yang berisi bak dan terpisah dari kultur selnya. Lalu ditambahkan polyethylene glycol atau PEG, ditambahkan juga NaCl untuk presipitasi partikel bak. Lalu disentrifugasi dan diperoleh pelet bak murni. Yang kedua, preparasi DNA dari sel-sel dan jaringan. Yang harus diperhatikan adalah jaringan tanaman diperlakukan terlebih dahulu dalam nitrogen cair atau NO2 dan segera dilakukan penggerusan agar diperoleh ekstrak sel yang halus. Kemudian ekstrak sel diperlakukan dengan ekstrak buffer yang dicampur dengan beta-mercaptotanol yang fresh, dan selanjutnya seperti jaringan atau organisme yang lain. Reagen untuk isolasi DNA. Terdapat beberapa reagen dan fungsinya. Yang pertama, larutan pelisis eritrosit mengandung NH4Cl sebagai garam dan berfungsi sebagai pengoptimalisasi pelisisan eritrosit tanpa menyebabkan efek yang berarti pada leukosit. EDTA berfungsi sebagai perusak sel dengan cara mengikat ion metal yang mempunyai plus 2, Mg2+, dan Ca2+. Ion Mg2+ berfungsi untuk mempertahankan aktivitas enzim nuklease yang merusak asam nukleat. KHCO3 berfungsi sebagai larutan penyangga atau buffer. KOH digunakan untuk menaikkan pH dan HCl digunakan untuk menurunkan pH larutan. Yang kedua, larutan pelisis leukosit mengandung tris HCl sebagai larutan buffer, EDTA, SDS untuk melarutkan membran dan protein yang terdenaturasi. Yang ketiga, RNase berfungsi untuk menghancurkan RNA. Yang keempat, larutan presipitasi protein berfungsi untuk mengendapkan protein yang berasosiasi dengan DNA. Yang kelima, isopropanol berfungsi sebagai medium agregasi plasmid DNA agar DNA terlihat. Etanol berfungsi untuk fase pencucian DNA untuk menghilangkan isopropanol dan garam yang terkandung. Yang ketujuh, tris-EDTA berfungsi sebagai larutan isotonis agar DNA tidak rusak. Alat yang digunakan untuk isolasi DNA dari spesimen darah. Ada sentrifuge, tabung sentrifuge, vortex, mikropipet, tube, lancet, inkubator. Selanjutnya langkah isolasi DNA. Isolasi DNA dari spesimen darah, langkah-langkahnya, ambil darah sebanyak 300 mikroliter dengan menggunakan mikropipet dari ujung jari steril yang telah ditusuk dengan lancet, lalu masukkan darah ke dalam tub dan diberi larutan pelisis eritrosit. Tabung diinkubasi selama kurang lebih 10 menit, kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm, lalu supernatannya dibuang. Tambahkan lagi 4,5 ml larutan pelisis eritrosit, lalu gunakan vortex untuk homogenisasi, dan disentrifugasi 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm,
lalu supernatannya kembali dibuang. Pelet yang didapat kemudian ditambahkan 1 ml larutan pelisis leukosit, lalu ditambahkan 1,5 mikroliter RNase, lalu homogenisasi campuran tersebut dengan cara membolak-balikan tabung. Kemudian tabung diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius, tambahkan 500 mikroliter larutan presipitasi protein, dan gunakan vortex untuk homogenisasi. Selanjutnya tabung disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 3000 RPM. Supernatan selanjutnya dibuang dan pelet ditambahkan 4 ml etanol 70% dingin dan dibolak-balikan. Selanjutnya tabung disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 3000 RPM. Kemudian tabung dibolak-balikan dan DNA dikeringkan selama 15 menit. Tambahkan tris EDTA 0,5 ml. Selanjutnya sampel DNA siap digunakan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah proses isolasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan analisis isolat DNA. Analisis DNA dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Langkah isolasi DNA spesimen jaringan tubuh manusia. Yang pertama itu kita harus menyiapkan reagen yang diperlukan. Untuk reagen yang diperlukannya itu ada oktana atau silena, etanol 100%, aseton, proteinase K, buffer pencerna, EDTA, dan larutan lauret. Yang kedua itu persiapan irisan jaringan. Untuk persiapan irisan jaringan, siapkan irisan jaringan dengan lebar 5-10 mikrometer dengan menggunakan mikrotom dari jaringan yang diawetkan. Yang selanjutnya, yang ketiga, penghilangan parafin dari irisan jaringan. Penghilangan parafin dari irisan jaringan itu parafin dapat dihilangkan dari jaringan dengan cara mengekstrak irisan jaringan menggunakan oktana 2 kali. Setelah itu, hasil ekstraksi tersebut dicuci dengan etanol 100% untuk menghilangkan pelarutnya. Yang selanjutnya, isolasi DNA dari kultur bakteri. Isolasi DNA dari kultur bakteri ini ada 2. Yang pertama, isolasi DNA genom kromosom bakteri, dan isolasi DNA plasmid bakteri, preparasi mini plasmid DNA bakteri. Untuk isolasi DNA genom kromosom bakteri ada 2. Yang pertama, isolasi DNA genom kromosom bakteri metode boiling. Yang kedua, isolasi DNA genom kromosom bakteri menggunakan metode reagen kit. Isolasi DNA dari kultur jaringan atau biakan virus. Langkah-langkahnya, yang pertama, sentrifugasi terhadap 5 ml sel-sel kultur jaringan atau darah. Yang kedua, pindahkan supernatan ke dalam tabung yang baru. Kemudian lakukan sentrifugasi kembali untuk menghilangkan partikel-partikel yang besar. Yang ketiga, pindahkan supernatan ke dalam tabung sentrifus. Lakukan sentrifugasi kembali untuk mengendapkan partikel virus. Yang keempat, buang supernatan, kemudian larutkan pelet virus pada buffer K atau larutan TE. Selanjutnya, yang kelima, pindahkan pelet virus yang telah dilarutkan dalam tabung mikrosentrifus dan inkubasikan pada suhu 55 derajat Celcius selama 30-60 menit. Setelah itu, pindahkan ke water bath yang bersuhu 95 derajat Celcius selama 10 menit untuk menonaktifkan enzim protease. Yang keenam, dinginkan sampel kemudian lakukan sentrifugasi untuk menghilangkan sisa-sisa partikel virus. Selanjutnya, penyimpanan asam nukleat DNA. Untuk penyimpanannya tersebut, DNA harus disimpan dalam bentuk aliquot dalam suhu minus 20 derajat Celcius atau minus 70 derajat Celcius jika ingin disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, DNA yang digunakan untuk pemeriksaan sehari-hari dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk beberapa bulan. Yang ketiga, jika DNA dilarutkan dalam air, kualitas DNA tersebut dapat memburuk jika disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius. Untuk mengatasinya, DNA dapat dilarutkan dalam buffer TE, tris EDTA. Aplikasi isolasi DNA di dalam bidang diagnosis umumnya digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis pasien melalui pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada isolasi DNA dalam isolat Escherichia coli multidrug resistant dengan tujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gen resistensi terhadap suatu antibiotik. Selanjutnya, isolasi DNA Mycobacterium tuberculosis dengan tujuan mendeteksi dan identifikasi mycobacteria pada spesimen yang bersifat sensitif, cepat, dan spesifik. Selanjutnya, teknik isolasi RNA. Untuk teknik isolasi RNA mempunyai tujuan dan prinsip. Untuk tujuannya itu memisahkan RNA dari zat lain sehingga dihasilkan RNA murni. Dan untuk prinsip isolasi RNA meliputi 3 hal.
Yang pertama itu ekstraksi RNA. Ekstraksi RNA adalah proses untuk mengekstraksi atau memindahkan RNA dari sampel. RNA mudah terdegradasi dengan cepat karena adanya enzim ribonuklease dalam sel dan jaringan atau dari eksogen. Dan yang kedua itu ada pemurnian RNA. Tingkat kemurnian RNA berbanding lurus dengan nilai absorbansi dan berkolerasi positif. Apabila nilai rasio absorbansi sama dengan 2, maka sampel tidak terkontaminasi pada pengukuran spektrofotometer UV. Dan yang ketiga itu ada presipitasi RNA. Untuk melihat RNA yang sering tidak terlihat sebelum sentrifugasi, tetapi banyak bentuk yang berhubungan gen di bagian bawah tube. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu prosedur isolasi RNA harus dilakukan dalam kondisi RNase free. Selanjutnya, sampel yang akan diisolasi RNA-nya harus bebas dari kontaminasi dengan ribonukleasis atau RNase. Yang ketiga, peralatan yang dipergunakan harus terlebih dahulu diautoklav atau ditreatment atau disemprot etanol 70% untuk mencegah kontaminasi RNase. Yang keempat, menggunakan handscoon selama melakukan isolasi RNA. Selanjutnya, RNA diisolasi dengan cara menghomogenisasi jaringan pada buffer ekstraksi yang mengandung guanidium thiocyanat atau GTC untuk melisiskan sel dan menonaktifkan RNase endogenois. Yang keenam itu lithium klorid atau lisi yang ditambahkan pada homogenisasi yang kedua berfungsi sebagai selective precipitation pada isotonic centrifugation yang menggunakan calcium trifluoroacetat atau CSTFA. Dan yang terakhir itu isopsonic centrifugation adalah suatu mekanisme pemisahan molekul berdasarkan perbedaan berat jenis atau BJ antara DNA dengan RNA. Selanjutnya itu ada jenis-jenis metode isolasi RNA. Yang pertama itu metode guanidin thiocyanat. Prinsip kerjanya itu melisiskan membran sel dan membuat RNA larut di dalam larutan yang mengandung guanidin thiocyanat. Penambahan larutan fenol atau kloroform pada larutan guanidin thiocyanat dapat membuat pH larutan menjadi asam. Selanjutnya itu metode modifikasi guanidin thiocyanat. Metode ini merupakan modifikasi dari purifikasi RNA metode guanidium thiocyanat. Isolasi RNA menggunakan prosedur ini membutuhkan waktu selama 4 jam dan memberikan hasil dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Prosedur ini untuk sintesis cDNA full length dan reaksi RT-PCR. Metode ini juga bisa dilakukan untuk mengetahui RNA total dari jaringan atau kultur sel yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya itu metode chromatografi selusa oligodeoxythymine atau DT. Dengan metode ini, RNA poly A+ dapat diisolasi dari RNA total menggunakan seleksi selulosa oligo atau DT atau langsung dari sampel jaringan dan kultur sel. Purifikasi mRNA dari RNA total direkomendasikan untuk jaringan dan sel yang bersumber dari bagian yang kaya RNase sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan degradasi RNA selama proses ekstraksi. Selanjutnya, metode trizol atau modifikasi guanidin thiocyanat. Metode trizol ini merupakan salah satu modifikasi lainnya dari guanidin thiocyanat. Dan yang selanjutnya itu ada metode langsung isolasi RNA menggunakan reagen kit. Metode langsung untuk teknik isolasi pada analisis biologi molekuler menggunakan reagen kit sudah banyak diproduksi. Di antaranya yaitu protokol ekstraksi RNA virus yang diproduksi oleh Qiagen. Selanjutnya itu ada aplikasi isolasi asam nukleat RNA untuk diagnosis. Yang pertama itu isolasi RNA virus influenza AI atau H5N1. Spesimen yang diperlukan untuk mengenali virus influenza A1 atau H5N1 ini diambil pada hari kedua sampai 14 setelah timbul gejala. Pemeriksaan laboratorik umum menunjukkan leukopenia sebagian, limfopenia, trombositopenia ringan sampai sedang, dan sedikit peningkatan aminotransferase. Kadang dijumpai hiperglikemia dan kreatinin meningkat. Untuk melakukan isolasi RNA virus influenza AI atau H5N1 ini diperlukan persiapan. Yang pertama itu ada alat dan bahan, yang kedua itu ada spesimen. Spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan dapat berupa usaporofaring dan nasal. Bilasan nasofaring untuk anak usia 2 tahun atau kurang. Selanjutnya aspirat, spesimen sputum, dan cairan pleura.
Dan yang ketiga itu untuk prosedurnya itu RT-PCR atau reverse transkriptase polymerase chain reaction. Teknik ini digunakan untuk menemukan genom virus influenza. Dan yang kedua itu ada isolasi RNA virus hepatitis C. Cara deteksi yang lebih sensitif dan spesifik adalah dengan teknik reverse transkriptase PCR atau RT-PCR. Deteksi yang biasa dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi virus adalah dengan penanda serologi. Pada infeksi HCV, diagnosis didasarkan pada adanya anti HCV dalam serum darah menggunakan teknik enzim link sorbent immune assay atau ELISA yang dapat dilanjutkan dengan teknik recombinant immunoblood assay atau RIBA untuk meningkatkan spesifikasi. Dan cara deteksi yang lebih sensitif dan spesifik adalah dengan mendeteksi RNA HCV dengan teknik reverse transkriptase PCR atau RT-PCR. Nah, sudah selesai pembahasan kita. Terima kasih telah menyimak.